Atas nama MPH PGI, saya menyampaikan selamat atas berlangsungnya sidang Sinode ke-36 GBKP yang berlangsung mulai hari ini. Kita bersyukur bahwa di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19, kita masih bisa menyelenggarakan sidang Sinode ini. Pandemi ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Olehnya gereja harus memikirkan pendekatan baru dalam mengembangkan pelayanannya di tengah masa sulit itu. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi Prakarsa Moderamen GBKP untuk menyelenggarakan persidangan ini secara virtual. Gereja memang harus berada pada garda terdepan dalam upaya memutus rantai penyebaran virus ini, antara lain dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan mengembangkan habitus baru, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Sepemahaman saya, bagi orang beriman, mengikuti protokol ini bukan semata untuk melindungi diri dari COVID, bukan. Ini adalah upaya menghadirkan kabar baik untuk orang lain, yakni memperjuangkan kehidupan yang bermartabat. Olehnya, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak bukanlah wujud ketakutan atau egoisme, apalagi kurang iman, melainkan wujud dari bukti dan kebaikan pengharapan dan kecintaan pada orang lain. Dalam masa sulit seperti ini, gereja terpanggil untuk melantangkan cinta kasih dengan kepedulian untuk mempertahankan kehidupan dari ancaman kesakitan dan kematian akibat pandemi ini. Gereja harus tampil sebagai penyembuh dan penawar kehidupan yang peduli pada sekitar. Secara khusus pada persidangan ini, saya memohon perhatian kita semua atas arak-arakan bersama gereja-gereja di Indonesia dalam gerakan Oikumene. Izinkan saya menyampaikan pergumulan gereja-gereja di Indonesia sebagaimana terekam melalui sidang raya ke-17 PGI di Waingapu pada tahun 2019 yang lalu, yang mencatat 4 krisis yang kita hadapi sebagai gereja di tengah masyarakat. Yang pertama adalah krisis kebangsaan. Belakangan ini kita sedang risau dengan makin lemahnya komitmen memelihara keberagaman. Masyarakat kita kini begitu mudah terbelah dan terpolarisasi oleh karena perbedaan agama, suku, dan ras. Termasuk akhir-akhir ini kita juga dikejutkan dengan bom bunuh diri di depan Katedral Makassar. Kita juga belum sepenuhnya mampu keluar dari belitan korupsi yang menggurita, yang menyisakan kemiskinan bagi sebagian masyarakat kita. Krisis kedua adalah krisis ekologis. Kita sudah menyaksikan sendiri dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang membuat kita sangat sulit memproduksi musim. Akibatnya para petani kita mengalami kesulitan menentukan musim tanam dan musim panen. Kita juga menghadapi ragam hama dan virus yang tidak pernah ada sebelumnya akibat mutasi gen. Belum lagi banjir, longsor, termasuk juga badai yang kini menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang tentu juga meminta kepedulian kita semua serta semangat berbagi bagi saudara-saudara kita di sana. Demikian juga dengan pandemi COVID-19 ini yang menurut sementara pihak juga diakibatkan oleh mutasi gen atas virus yang ada. Saudara-saudara kita lah penyebab semua ini. Konsumsi yang berlebihan telah mengakibatkan eksploitasi alam melebihi maksud-maksud ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Krisis yang ketiga adalah krisis keesaan gereja. Di satu sisi kita bergembira karena makin bersatunya gereja-gereja di Indonesia. Gerakan Oikumene makin marak. Tapi pada saat yang sama terjadi juga arus balik, di mana konflik gereja juga makin mengemuka. Gereja-gereja kita dewasa ini sangat rentan dengan konflik karena perbedaan-perbedaan yang ada. Keprihatinan yang keempat adalah tantangan transformasi budaya digital yang membawa arus perubahan masyarakat yang begitu cepat dewasa ini. Salah satu akibat proses digitalisasi ini adalah tersungkurnya struktur masyarakat dalam berbagai aspek. Kita bisa saksikan misalnya bagaimana taksi konvensional, mall, travel bureau, dan lain-lain harus tutup karena tak menyesuaikan diri dengan perkembangan online. Proses digitalisasi ini juga membuat kekuasaan berpindah, tak lagi di pusat birokrasi, tetapi tersebar di dunia maya. Kita tidak bisa lagi bermimpi kantor-kantor pusat sinode atau para pendeta bisa mengendalikan informasi dan ajaran gereja.
Semuanya kini tersedia dalam gawai yang hanya ada di genggaman. Dalam terang inilah gereja-gereja di Indonesia menaruh harapan besar bagi keutuhan kita sebagai gereja, agar mampu mengemban tugas yang dari waktu ke waktu makin berat kita hadapi. Kebersamaan kita sebagai umat Kristiani seperti ini rasanya semakin dibutuhkan pada masa-masa mendatang di tengah makin besarnya tantangan yang kita hadapi bersama. Namun yang terutama dari semua ini adalah sebagai wujud kesetiaan kita atas harapan dan doa Yesus di Taman Getsemani, supaya mereka menjadi satu, ut omnes unum sin. Biarlah arahkan kebersamaan gereja-gereja kita di Indonesia menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kita. Dalam semangat seperti itu jugalah saya berharap sidang sinode kita ini sedia dan berani mengambil keputusan semata-mata atas jalan dan kebaikan yang Tuhan tawarkan, dan bukan karena kalkulasi politik atau perhitungan-perhitungan jangka pendek. Sebagai layaknya persidangan sinode, saya memahami bahwa kehadiran kita bersama di sini adalah sebagai bukti bahwa kita masih menghendaki jalan bersama, sekalipun mungkin kita memiliki perbedaan-perbedaan pilihan, baik menyangkut pilihan rumusan strategi, program dan anggaran, termasuk dalam pilihan orang-orang yang akan memimpin kita ke depan. Perbedaan itulah yang seharusnya justru memperkaya dan mendewasakan kita, sehingga pada waktunya memampukan kita menjadi berkat bagi masyarakat. Saya juga melalui kesempatan ini hendak menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada Moderamen GBKP atas partisipasinya dalam gerakan Oikumene di Indonesia, di mana bersama-sama kita telah mengayuh biduk Oikumene kita. Terima kasih untuk itu semua, dan sekali lagi selamat bersidang. Tuhan memberkati kita semua.